Bagi teman-teman, sebelum kita melanjutkan menonton video ini, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Islam adalah orang yang mengucap dua kalimat syahadat. Asal dia mengucap dua kalimat syahadat, dia adalah Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia sudah Islam. Nah, disinilah kita di dalam belajar ilmu tasawuf, kita ketika dia muslim, ketika dia sudah pernah mengucap dua kalimat syahadat, kita tidak boleh menilai seseorang itu dari tampangnya, dari keadaannya, dari bentuknya, tapi kita harus menilai dari mana? Kita nilai dari agamanya. Inilah kita berakidah. Ini saya katakan. Kita menilai dari agamanya. Oh, apa perbuatannya, apa pekerjaannya, apa yang dia lakukannya, apa yang dia lakukan. Kita tidak boleh mencaci dan kita tidak boleh menghina dan kita tidak boleh mensujudkannya. Kita tidak boleh merasa dia rendah. Kenapa? Kita belum tentu kita belum tentu kita semua, kita ini mana yang baik dan ke depannya yang terbaik dalam pandangan Allah Ta'ala. Belum tentu kita ini siapa yang terbaik dalam pandangan Allah Ta'ala. Bisa saja orang yang kita anggap itu adalah orang yang berbuat dosa, bisa saja dia lebih dulu masuk surga daripada kita. Bisa saja. Betul tidak? Bisa saja. Itulah bedanya kita. Jadi ketika orang sudah kita belajar masalah tasawuf dan bertauhid ini, maka kita hidup ini tidak pernah kita merasa menganggap orang itu jahat. Kita tidak pernah menganggap itu orang itu adalah tidak baik di dalam pandangan kita. Kenapa? Karena kita selalu memandang orang yang jahat dan orang yang tidak baik itu mendoakan kepada Allah supaya dia dapat hidayah. Nah, itu caranya kalau ingin jadi orang Islam. Ya. Oh, masalah kesalahan seseorang itu karena dia melanggar hukum. Itu kan sudah ada ketentuan. Hakim kan sudah ada. Ya udahlah, hakim sajalah menghukumnya, kan begitu. Cara kita bermasyarakat, ada kepala sukunya, ada umpamanya kepala jorongnya, ada nagarinya, ada bupatinya. Nah, ada hukum, ada pasal, ada undang-undang. Mereka lah ada aparat hukum, mereka lah yang akan mengaturnya, mereka lah yang akan melaksanakannya. Itu bukan urusan kita. Karena banyak urusan kita itulah, kurang urusan kita itulah, maka kita banyak urusan, akhirnya hati kita kotor. Itu. Hati kita jadinya kotor, hati kita itu bisa jadi keras. Jadi maksudnya kita tidak mau ikut campur di situ itu bagaimana? Nah, ketika ada orang yang salah, maka laporkanlah kepada orang yang berpotensi ketika itu yang akan mengurusnya. Bukan urusan kita. Nah, ketika kita sudah beritahu kepada orang pemuka masyarakat atau apa, nah kita tidak perlu lagi berbicara yang tidak baik lagi kepada orang lain. Karena itu yang dikatakan gibah namanya. Gibah sesuatu yang menceritakan kepada orang lain bisa saja benar dan bisa saja tidak. Itu yang dikatakan gibah. Kalau fitnah sesuatu yang tidak benar disampaikan kepada orang lain. Nah, jadi sinilah kata Imam Ghazali, jaga hatimu. Bagaimana jaga hatimu itu? Jaga hati, perbuatan sifat dengki, sifat ta'jub, sombong, sifat ria, sekilas dalam hati, sifat merasa lebih bersih dan merasa lebih suci. Ini tidak akan bisa menenangkan jiwa kita. Jadi orang yang katakan Islam itu silmil kafah, masuklah kamu ke dalam Islam itu dengan keseluruhan. Yang maksud di dalam keseluruhan itu adalah memberikan sebuah
kebaikan kepada orang lain dan mengajari orang lain untuk hal yang baik dan memberitahu kepada orang lain kebaikan, bukan menyalahkan orang yang salah, tetapi tugas kita lain dan bukan meluruskan dan membenarkan orang yang salah. Nah, itu tugas kita sebagai orang Islam. Udkhul fisil kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu dengan secara kafah. Itu makanya orang-orang tasawuf itu jiwanya tenang. Kenapa jiwanya tenang? Dia selalu melakukan sebuah patokan apa yang ia lakukan itu dengan doa, usaha, tawakal. Doa, usaha, tawakal. Usaha yang bagaimana? Usaha bersangka baik kepada Allah. Inilah hadis Rasulullah yang kita tahu. Apa hadis Rasulullah mengatakan? Kita tadi disuruh bersangka su'zon li abdi wa su'zon li nafsi. Apa sangka hambaku, itu adalah sangkaku, kata Allah. Ketika kita selalu bersangka baik, kamu akan dapatkan kebaikan diberikan Allah. Ketika kamu bersangka buruk, maka buruk pula lah yang akan kamu dapatkan, diberikan oleh Allah. Tapi kan saya bersangka buruk kepada orang itunya, Buya. Tentu orang itu yang dapat keburukan, bukan itu. Mereka itu mendapatkan sebuah keburukan karena kamu kata buruk, dan kamu pun mendapatkan sebuah keburukan yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Kenapa? Itu ciptaan Tuhan loh. Manusia itu kan ciptaan Tuhan. Ya dah? Ya. Nah, manusia itu kan ciptaan Tuhan. Kenapa kita ponis dia jahat? Kenapa kita ponis dia buruk? Kalau memang dia jahat, biarlah hukum yang akan untuk melakukannya. Ngapain kita? Jadi kalau kita orang sudah kita belajar seperti ini nanti ke depan, kita tidak perlu kita merasa risih melihat orang tersebut sehingga kita berbicara ke sana, berbicara ke sini, berbicara ke sana. Itu adalah menggelapkan hati kita. Kalau dia ingin memperbaiki dirinya dengan kita, maka ajarilah dengan baik. Itu caranya. Itu orang Islam. Itu Nabi Muhammad itu begitu. Nabi Muhammad itu selalu dia tadi berbuat kepada siapapun berbaik sangka sehingga hasilnya baik. Jangankan itu, kepada Abu Jahal saja dia masih berbaik sangka Nabi Muhammad. Contoh, Nabi Muhammad mau pergi sholat subuh, dibikinnya lubangnya dekat pintu rumahnya. Nah, dibikin lubang, dibuka pintu rumahnya Rasulullah. Nah, ini awas kamu Muhammad, nanti kamu ini mana tahu kamu nanti nampak jalan kamu nanti ini, kamu mau pergi sholat subuh, keluar kamu dari rumah nanti masuk kamu ke dalam lubang ini, kata Abu Jahal. Nah kan begitu. Nah, tiba-tiba Rasulullah keluar dari sholat subuh. Ya namanya Nabi Muhammad itu tahu dia kan, dia lubang siapa buat bikin lubang ini. Kata Rasulullah. Rasulullah ke masjid. Ambil Rasulullah ke masjid. Abu Jahal dia sangka Nabi Muhammad sudah di dalam lubang. Karena asik nengok, karena gelap nengok ke dalam lubang itu, bam, jatuh ke dalam lubang. Nah, dia yang masuk ke dalam lubang itu, Abu Jahal. Pulang Rasulullah dari masjid, dilihat. Kenapa bapak dia di dalam lubang ini? Abu Jahal itu kan bapaknya. Jadi kenapa dia lubang? Dia mengajar sama Ali. Tapi Nabi Muhammad nggak ada dendam, nggak ada merasa benci kepada Abu Jahal ketika itu. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal ketika itu? Diulurkannya tangannya, dinaikkannya Abu Jahal ke atas. Kalau kita kira-kira bagaimana? Dikubur itu. Ya ambil pangku matilah kalau dibuat dalam. Nah sifat itu itulah yang harus dibuang itu. Sifat itu itulah yang harus kita buang. Itulah kita yang ingin selamat itu. Kita buang. Kenapa harus kita buang? Supaya hati kita tadi itu tenang. Itu tujuannya. Hati kita itu jangan resah.
Itu Nabi Muhammad. Jadi cara Nabi Muhammad ini begitu. Selalu dia itu berbaik sangka terus. Nah, dia ambil ditolongnya naik ke atas, kan berbaik sangka dia. Selamatkannya pamannya tadi, bapaknya tadi. Nah, namun tidak juga dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Jadi artinya apa? Semuanya itu Allah. Bagaimanapun kita mengajarkan orang itu dengan yang baik, dengan apapun yang mengatur, bagaimanapun yang dicontohkan Rasulullah tadi. Kalau memang Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepadanya, tidak juga mau berubah Abu Jahal tadi. Nah, itu contoh. Jadi itu makanya Nabi Muhammad itu tenang. Itu makanya Islam itu sebenarnya adalah indah. Islam itu adalah sangat sesuatu hal yang sangat tenang, bahagia. Tidak ada itu sebenarnya Islam itu keras. Islam itu tidak ada keras. Kerasnya di kapan? Kapan kerasnya Islam itu? Ketika ada perjanjian dan perencanaan untuk berperang. Nabi Muhammad itu berperang dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Itu ada perjanjian dulu itu. Yang kamu sangka tidak perjanjian. Maksudnya begini. Nanti surat akan dilayangkan kepada orang Yahudi bahwasanya maukah kamu masuk Islam atau tidak. Nah, ketika maka mereka itu tidak menerima itu. Akhirnya maka terjadilah perencanaan untuk perperangan. Apakah ini akan diterima untuk perang? Maka orang Yahudi tadi menerima perperangan itu, maka terjadilah perperangan. Di dalam perperangan itulah maka timbulnya sebuah kekerasan. Kenapa? Karena itu dikatakan jihad fisabilillah, bukan kita yang sekarang ini. Kalau ini enggak ada orang berdiskotik, udah bakar saja, enggak begitu. Kamu jangan seperti itu nanti. Kita sudah belajar tasawuf, nah kita nggak boleh seperti itu. Ketika nanti ada kamu nanti di kuliah, di fakultas nanti ada sebuah rombongan nanti umpamanya mengajak seperti kekerasan seperti itu, kita tidak boleh. Karena agama itu tidak seperti itu. Ada minuman keras, hancurkan. Ada diskotik, hancurkan. Ada bar, hancurkan. Itu bukan urusan kita. Itu urusan siapa? Itu urusan undang-undang, peraturan, hukum pemerintah yang ada. Biarlah dia menanggung jawabnya, bukan urusan kita. Paham itu? Paham itu? Kalau kamu betul-betul ingin tenang dalam hidup kita nggak perlu bahkan nak minta maaf, harta kita, tubuh kita, bahkan sehebat-hebat ruh kita sendiri nggak bisa kita menyelamatkannya kalau sudah itu ketentuan Allah. Enak. Kalau nyawa kita sudah dicabut oleh malaikat Israel, bisa nggak bilang begini, jangan kamu cabut malaikat Israel, ayo kita berantem dulu. Ini saya pernah belajar di Padepokan Buya Rona. Bersilat kita dulu dengan silat karomah. Tanya pula kan begitu. Mana tahu ini kan itu ada bahasa ngomongnya seperti itu. Oh, nggak peduli malaikat Israel itu, cabut. Nyawa kita itu. Oh, apakah kita tidak peduli dengan orang maksiat itu? Apakah kita tidak peduli dengan orang yang jahat itu? Tapi ada hadisnya Buya, kalau nak mampu dengan tangan, apa? Dengan mulut. Dengan mulut, dengan hati, selama-lama iman. Hadis itu menerangkan. Jangan salah-salah terima hadis. Hadis itu yang menerangkan. Gak mampu kamu dengan tangan. Itu maksudnya dakwah itu bukan untuk berdakwah menghancurkan maksiat. Itu kan. Ketika kapan kamu pergunakan tanganmu itu, misalnya begini, Rohit, umpama satu contoh, dia tadi marah, dia itu saya berdakwah untuk menyampaikan kebaikan, lalu dia serang saya dengan pisau umpama, atau dia serang dia dengan kebencian, dengan melawan. Nah, kita harus pergunakan tangan kita untuk membela diri, untuk menghadapi itu. Itu maksudnya. Paham.
Kenapa? Karena kita untuk memperjuangkan agama kita. Ketika dia datang, pergunakan itu. Nah, ketika dia tidak datang, pergunakanlah dengan lisanmu. Itulah gunanya kita berdakwah, memberikan nasihat. Itu Rasulullah tidak pernah dia itu memerangi orang Yahudi, orang Nasrani ketika tidak di dalam perperangan. Nah, itu makanya pernah diceritakan kemarin sedikit, kafir ini terbagi 3. Ada namanya kafir zimmi. Ingat? Ada namanya kafir ammi. Ada namanya kafir harbi. Nah, ada juga lagi yang di dalam Islam namanya kafir ingkari. Ada kafir, apalagi satu lagi, kafir ingkari sunnah. Kafir di situ bukan dia keluar dari agama Islam. Yang dikatakan kafir di situ adalah artinya ingkar. Mana dikatakan kafir zimmi tadi? Apa yang dikatakan kafir zimmi? Orang yang di luar agama Islam wajib membayar pajak. Kafir ammi, orang yang di luar Islam yang tidak membayar pajak. Kafir harbi, orang yang di luar Islam yang wajib diperangi karena dia sudah memerangi agama Islam. Kafir harbi. Kafir ingkari, orang yang keluar daripada Quran. Nah, artinya tadi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dikerjakannya, apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala tidak dia lakukan. Itu namanya ingkar. Kafir ingkar namanya, bukan tidak Islam. Ada namanya kafir sunnah. Kafir sunnah itu yang bagaimana? Yang keluar dari syarat, rukun, sah, batal, dan hukum yang 5. Jadi ada sebenarnya yang sudah diaturkan dalam agama kita. Jadi kita tidak boleh. Ada di dalam Al-Quran mengatakan begini, as-sidda'u ala kufar. Kan begitu. Muhammad Rasulullah dalam Quran surah Muhammad, as-sidda'u ala kufar. Kamu harus keras dengan orang-orang kafir. Kan begitu. Orang kafir yang mana? Orang yang ketika itu apabila mereka sudah menghancur atau sudah menyakiti orang Islam, sudah melawan Islam, maka kita harus as-sidda'u ala kufar. Kapan saatnya? Di saat perperangan. Jadi ini harus saya terangkan kepada kamu, kepada kita semua supaya kita mengerti. Karena kan banyak itu ceramah-ceramah para ustadz atau para guru-guru yang selalu mengajak menyampaikan kepada umat supaya kita tadi Allahu Akbar, berjuang untuk jihad fisabilillah. Enggak, ini saatnya, belum ini waktunya. Paham itu? Kalau memang jihad fisabilillah, pergi ke Palestina. Enggak. Baiklah ke Palestina, perang Israel. Enggak. Itu sudah wajar. Ya, fisabilillah. Kalau kita di Indonesia tapi ya aman-aman saja, nyaman-nyamannya, bahkan kita dengan orang kafir pun, dengan luar Islam pun kita masih bisa bertoleransi, masih bisa bersilaturahmi kan. Jadi kefanatikan begitu kalau kita sudah bertasawuf harus dihilangkan. Kita tidak boleh seperti itu. Tujuannya apa? Untuk menenangkan hati kita. Hati kita ini perlu kita tenangkan. Itu Islam. Jadi supaya mengerti apa yang dikatakan Islam tadi, maksudnya perjanjian Islam tadi. Islam itu asal mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia sudah Islam. Jangan dikatakan dia tidak Islam. Tidak ada orang yang tidak Islam. Ini ada lagi kadang-kadang kita kan di sini kan ada tariko, ada sulu, apa. Ada karena sebagian kalau nggak masuk kalau tidak masuk ke dalam tarikat dia dianggap orang itu belum Islam. Enggak. Ada yang begitu kadang-kadang. Enggak betul. Orang
Orang tarekat itu selalu dia itu melakukan syariat, selalu mengikuti hukum-hukum fikih, hukum-hukum agama. Ini enggak, kalau belum masuk tarekat dia belum dikatakan Islam. Padahal ada juga kadang-kadang yang berani, kadang-kadang ibunya dikatanya belum Islam. Dia lahir dari ibunya. Ibu belum Islam nih kalau belum masuk berguru ke guru saya. Tidak boleh ya. Jangan coba-coba seperti itu. Tidak boleh. Itu makanya pernah saya sampaikan, nilai pekerjaan yang baik itu, ibadah itu tergantung nilainya tersebut sampai di mana tingkat keilmuan yang ia punya, itulah yang akan dinilai oleh Allah. Ketika kamu nanti sudah mempunyai ilmu lebih tinggi, nilainya seperti itu yang akan diberikan oleh Allah. Jadi itu makanya kita tidak boleh menganggap orang tadi rendah, karena yang menilai itu adalah Allah